Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita bisa menyaksikan video pembahasan kali ini. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim, dan teman-teman yang saya hormati. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan materi bab 13 ini mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairiyatun Kusnul Khotimah dengan NIM 202111273. Kemudian masuk dalam materi, yaitu sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Yang pertama, konsepsi formal substantif hukum Islam, yaitu konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijtihad atau pemikiran para ulama. Terdapat pandangan pemikiran Sahat adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah. Pada awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, yang berhubungan dengan keimanan dan keyakinan. Selanjutnya, menurut Juhaya, bahwa penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum agama secara keseluruhan, yaitu hukum keyakinan atau akaid, hukum praktis atau amaliyah, dan akhlak. Istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam. Hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Abu Hanifah mengatakan bahwa fikih yaitu sebagai pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban manusia. Hukum-hukum itu berkaitan dengan perasaan atau akhlak seperti satu, kewajiban untuk jujur. Kedua, hukum-hukum amaliyah yang berkenaan dengan masalah ibadah. Dan yang ketiga, muamalah seperti kewajiban berpuasa dan diperbolehkan jual beli. Kemudian pada abad kedua Hijriah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan, sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Menurut para fuqaha, istilah fikih mengandung dua pengertian, yaitu pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis atau berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara. Umar Sulaiman menjelaskan secara rinci perbedaan antara syariat dan fikih sebagai berikut. Yang pertama, syariat bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih harus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang-orang yang memahaminya. Kemudian yang kedua, kesamaan syariat dengan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Dan yang ketiga, syariat berani, umum, dan universal. Yang keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkannya tanpa mengenal ruang dan waktu. Sedangkan fikih yang dipahami seseorang tidak menjadi keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya. Kemudian yang kelima, hukum syariat kebenarannya mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah. Menurut Juhaya S. Praja, berpandangan bahwa membahas fikih tidak lepas dari dua dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Kemudian ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Dan yang kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran Islam yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan magasaid. Kemudian dengan pendapat di atas, Rohmat Sandika berpendapat bahwa ruang lingkup ini tercakup dalam masalah-masalah akidah, ibadah, dan muamalah atau fikih.
Demikian fikih cenderung sebagai konsep fungsional, akan tetapi dalam perkembangan terakhir, fikih dipahami oleh kalang usuluddin sebagai hukum praktis, hasil ijtihad. Sementara di kalangan fuqaha, pada umumnya mengartikan fikih sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syariah, baik yang tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks. Dan menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Adapun Sarjono Sukanto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti, yaitu yang pertama, hukum dalam ilmu atau pengetahuan, dan yang kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Kemudian yang ketiga, hukum dalam arti dalam atau norma. 4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Kelima, hukum dalam arti keputusan atau pejabat. Keenam, hukum dalam arti petugas. Ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Kedelapan, hukum dalam arti berperilaku yang teratur dan ajak. Dan yang kesembilan, hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Tentu saja masih ada arti lain. Dan konsep hukum Islam dalam pandangan Sachs, bila diukur dengan standar hukum, ilmu hukum merujuk pada hukum dalam arti tata hukum. Keputusan pejabat, petugas, proses, pemerintahan, perilaku yang teratur, dan ajak. Kemudian analisis yang berbeda dipaparkan oleh Natrisha Hussein Deb menanggapi konsep hukum yang dikaji oleh Sahat. Menurutnya, kelahiran atau pembentukan hukum Islam terdapat dilihat dalam 3 dimensi yang berbeda. Yang pertama, teoritis abstrak, kedua, disiplin ilmu, dan ketiga, praktis aplikatif. Menurut Sakhak, ada pada dimensi yang pertama. Ia harus menjelaskan bagaimana konsep hukum Islam itu muncul pertama kali, yaitu dari wahyu Tuhan, atau muncul dari bawah hasil interaksi dengan masyarakat. Ahmad Hasan dalam The Early Development of Islamic Jurisprudence menunjukkan bukti bahwa Al-Ahkam Al-Ahsam tidak dapat dalam karya-karya ulama klasik seperti Imam Malik dan Al-Ahwazi. Jika yang dimaksud oleh Sakhak ada pada dimensi kedua, boleh jadi ia benar karena disiplin ilmu syariah pada masa Nabi Muhammad SAW memang belum ada. Demikian menurut penulis, terminologi yang digunakan oleh Sahak merupakan sesuatu yang dinamis. Kemudian B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Menurut Sahak berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Selain itu, penolakan adat atau tradisi Arab pra-Islam sebagai sumber hukum Islam pertama adalah adanya fakta bahwa sekedar hukum adat bukanlah suatu aturan yang diambil dari teks-teks sakral, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Persoalan lainnya adalah tentang sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dan ahli fikih. Berdasarkan fakta tersebut, para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan bukan primer sebagaimana pandangan Joseph Sachs. Sachs berpendapat bahwa adat atau tradisi pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam yang pertama, melainkan sumber hukum sekunder. Pemikiran lain dari Sachs adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum. Menurut Sahak, masih bersifat normatif, tidak ada ukuran yang jelas tentang teknis transaksi yang dilakukan. Pemikiran Sahak selanjutnya adalah sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak. Kemudian C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Kemudian Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa hukum Islam berdimensi uluiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama. Ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu 1. Pendekatan teologi, kedua filsafat atau filsafat hukum Islam, ketiga pendekatan sejarah, keempat pendekatan ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya, Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa filsafat hak Islam sebagaimana filsafat pada umumnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Dengan demikian, filsafat hukum Islam memiliki objek teoritis maupun praktis.
Objek teoritik filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam, meliputi 1. Prinsip hukum Islam, 2. Dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, yang ketiga tujuan hukum Islam, dan keempat asas-asas hukum Islam, kelima kaidah-kaidah hukum Islam. Pembedaan hukum secara formal dan material sebagaimana penelitian Sahak terhadap hukum Islam. Ia hanya memfokuskan pada teori pembeda antara hukum publik dan hukum perdata, antara hukum-hukum positif dan hukum alam, antara hukum objektif dan subjektif. Dalam bahasa sosiologi, hukum bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik hukum, menguji kesahihan empiris atau empirical validity dalam suatu peraturan atau pernyataan hukum dan sosiologi hukum dan melakukan penilaian terhadap hukum. Oleh karena itu, Islam tidak hanya bisa didekati dengan 2 pendekatan, sebagaimana dilakukan oleh Sahak, yakni pendekatan sejarah dan yang kedua pendekatan ilmu-ilmu sosial. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini penjelasan saya mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar Islam saya tutup. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.